kecil, senyumnya besar, Manis. kalau tersenyum buatku suka. Dewi Persik, itu namanya. Dewi Persik, itu namanya. Bagus Kak. Apakah drama percintaan ini akan berlanjut menjadi drama yang sesungguhnya atau hanya sekedar fiktif belaka? Ya tapi aku tuh, tapi Mas Rian itu, iya tapi Mas Rian itu baik loh. Aku tahu itu bentuk terima kasih kamu ke aku karena aku tiap hari bawain kamu makanan. Kemarin aku dibawain beras merah, ikan pindang tongkol, Ya sambal lado. sama sambal lado, sama sayur labu. Itu menu yang tidak pernah berubah dari 2 tahun yang lalu, selalu itu. Tiap hari. Itu menu sehat buat bisa kurus. Makanya sekarang tahu kan kenapa Dewi Persik kaya? Karena menunya itu lagi makanannya. Sayang, carilah istri itu yang sederhana. Ya kan pendapatan besar, makanannya harus sederhana. Pinginnya kaya raya tapi boros. Dewi, kamu dandanan kamu gila. Wih bener, Pagi-pagi seksoy. Apa aku iki isi kurang ayu? Apa luar biasa ini Dewi Persik ya dandanannya. Wih, mau nanya dong Mbak. Suruh nyanyi apa, Pak? Lu bikin gua Elsie. Ya kenapa kalau Elsie juga apa-apa kan ya? Ya sekarang kan lagi jadi host. Bener buat Sorry ya, aku jadi Elsie buat suami aku aja. Gua nggak pernah Elsie-Elsian ya, sorry loh. Ya nggak apa-apa dong Wi, kan itu juga pekerjaan. Nggak apa-apa, tapi nggak buat gua kalaupun harus melayani sama suami gua lah. Sama kita berempat Elsie juga. Kau kebangetan, sambat welas na ono perhatian. Curhatan hati. Jelas ku putur hatimu, ku putur awakmu. Kau kebangetan. Tuh, bajunya Rian aja tulisannya udah ini tuh. Reality is wrong, berarti yang real itu salah. Tapi kalau ngomongin soal reality buat Sobat Ambiar, di pagi hari ini kita akan hadirkan ini pasangan suami istri, mereka fenomenal sekali dan realitinya mereka memang selalu terlihat bahagia sekali ya. Ini bahagia yang nyata loh. Betul, walaupun sama seperti tema kita pagi hari ini MRT ya. Apa itu? Masalah rumah tangga ya. Apakah mereka punya masalah? Pasti pernah punya masalah. Di Aku pagi-pagi trauma ya Ambiar, kalau ngomongin masalah rumah tangga, kamu sayang. terlalu banyak masalahnya sayang. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan namanya pelajaran hidup ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Amar Zoni dan juga Iris Bella. Amar Zoni dan juga Iris Bella. Sehat ya? Kita berempat mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Gak bisa, tuker. Geser, kamu sebelah situ. Oh iya. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Kayaknya Amar udah hafal deh kalau kesini. Iya, udah berapa kali dan itu terus konsisten gitu ya. Karena itu yang mempertahankan program ini. Betul. Karena penghormatan kami kepada bintang tamu. Menghormati orang lain sama saja menghormati diri sendiri. Betul. Amar Zoni sama Iris Bella tuh sekarang usia pernikahan udah masuk usia keberapa sih? 3 jalan 4 ya. Enggak, 4 Alhamdulillah. tahun. Terlihat ya kalau bahagia itu segar dua-duanya gitu kan. Bener, satu kalimat Subur ya. buat Iris Bella, satu kalimat yang menggambarkan perjalanan 4 tahun rumah tangga kalian. Satu kalimat. Yes. Sangat berwarna. Satu kalimat. Satu kalimat. Ya, satu bukan kalimat. Satu kata. Berwarna. Oh iya. Sangat berwarna. Sangat berwarna. Berwarna. Ya. Wow, saking berwarnanya mereka juga sangat romantis sekali. Bahkan kabarnya mereka bilang ini adalah yang namanya cinta sampai mati. Kita bahas ya. Yang satu ini. Kalau Iris bilang nggak bakal menikah, contohnya Umi Elvi aja. Betul. Mau ada yang gimana, tetap aja. Karena buat dia suaminya yang
ada di sini hingga sampai kapanpun. Kalau perempuan itu jarang menikah lagi. Susah gitu untuk. Susah. Kalau laki-laki biasanya. Dia bilang kalau perempuan jarang dan susah menikah lagi. Lu 3 kali. Beda. Nih, sini sayang. Kamu tidak pernah berumah tangga kan? Saya ajarin ya sayang. Ajarin. Kalau orang itu ditinggal ketika dalam keadaan mohon maaf nih meninggal, itu berbeda dengan cerai. Ibaratnya cerai mati sama cerai hidup tuh beda. Kalau cerai hidup bisa nikah lagi. Kayak aku nih perselingkuhan, perampokan, gue nikah lagi. Nah, atau kalau misalkan masalahnya cuman meninggal yang ditanya Mas Amar kan sama istri kan ketika meninggal. Ya aku suamiku baik-baik aja, sayang sama gue, insya Allah. Nih ya, insya Allah aku seperti mamaku. Aku tidak akan pernah menikah lagi dan untuk suamiku. Jadi aku mau nanya. Oke. Kalau Iris, gimana itu benar ya? Iya, benar. Benar nih? Benar saat Gak mau nih menikah lagi. Kalau itu tapi ya pertanyaannya lumayan unik juga ya. Kalau aku meninggal, kata Marzoni, kamu mau menikah lagi nggak? Terus jawaban kamu enggak. Iya, karena aku bilang kan fokus ngurus anak-anak gitu, akan fokus kerja. Jadi untuk memikirkan menikah lagi. Mengalihkan itu semua ya. Iya, untuk memikirkan menikah lagi kayaknya enggak gitu. Misalnya anak-anak sudah dewasa, kemudian juga secara finansial, secara keuangan sudah financial freedom gitu. Apakah akan kemungkinan menikah lagi nggak sih kalau menurut kamu? Wah, itu berat sih ya. Berat. Ya sebenarnya nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu bagaimana masa depan nanti gitu. Oke, kalau gitu dibalik seandainya kita balik ya. Kalau Iris Bella yang harus duluan, apakah ada kemungkinan Amarzoni untuk menikah lagi? Ya iyalah. Iya. Kalau dikatakan saat ini ya mungkin belum bisa dibilang oh enggak lah kan gitu ya. Tapi kita nggak ada yang tahu untuk kedepannya kayak gimana sih. Nah kalau gitu kenapa memberikan pertanyaan yang sama kepada istri? Itu nggak tahu itu pertanyaan dari mana ya. Tapi kalau kalian tuh tipikal orang yang bisa hidup sendiri nggak sih? Aku bisa Saya mau mandiri sih. Tipikal mandiri, nggak harus yang selalu harus ada pasangan, kemana-mana harus ditemenin. enggak juga sih, apalagi sekarang punya anak ya. Anak udah 2 lagi, jadi kayak temen tuh banyak gitu. Misalnya ada 2. Tapi berbicara ini aku jadi inget. Sekalian mumpung Pak lagi live ya Kak. Tolong ya buat mungkin ada bapak-bapak entah itu siapa mau dikasih mobil anak-anaknya mami, tolong nggak usah dilamar-lamar mami saya, karena mami saya tuh cinta mati sama papi saya dan nggak akan pernah nikah selamanya kecuali yang menjemput adalah papi. Sebentar. Kenapa Kak? Mami aku udah hampir umur 70 tahun ada yang ngelamar. Wih, Serius. siapa? Cantik banget ya. Iya. Anaknya mau dikasih mobil. Iya beneran. Tolong ya Pak jangan ganggu mami saya terus. Yang ngeblok itu saya. Ini bener, Hanui. Iya. Ya ampun. Kok lu baru cerita? Oke, kita kembali. Lu inget ngomong. Masalah keluarga dibongkar di sini agak kaget juga ya. Mamanya ada yang lamar. Bagus berarti mama kamu cantik, mamanya aja cantik, apalagi anaknya. Tapi kalau Iris Bella dan juga Amarzoni, kita ngomongin soal cinta ya, cinta mati bahasannya tadi. Apa sih yang membuat kamu benar-benar cinta sekali sama seorang Amarzoni? Ya suami. Apa alasannya? Kalau aku sih lebih mikirnya kayak kita komitmen ya di awal gitu sebelum menikah kan kayak ya akan ya namanya menikah kan kita pengen banget tuh seumur hidup tuh hanya sekali, itu keinginan kita banget. Apalagi kalau misalnya sampai Keinginan semua orang. keinginan semua orang, apalagi kalau sampai ditinggal amit-amit meninggal itu kan pasti membekasnya kan hanya yang memori baik-baik terus gitu. Jadi kalau untuk memikirkan nikah lagi kayaknya berat gitu. Iya. Komitmen dan ya gimana ya, kan namanya kita udah terus berjalan sekarang udah 4 tahun gitu, lama-lama kan kita jadi teman hidup. Ya, tapi hal apa yang bisa membuat kamu oke, he's the one. Memang dia yang bisa membuat aku jatuh cinta sampai mati. Wow, pertanyaan luar biasa. I think kayak nggak tahu ya, alam bawah sadar dan hati yang berbicara sih. Kadang kayak dipikirkan apa ya, kenapa ya alasannya kalau di kepala tuh kadang nggak bisa ditemukan tapi di hati dirasakan. Nggak ada jawabannya Nggak ya? ada jawaban. Memang ya he's the one. Iya. Kalau Amarzoni? King dari tadi ngeliatin mulu Bukan King. kalingan sama Ngeliatin. palanya si Karen. Kita mau lihat, Pak ini bintang tamu, astagfirullahaladzim. Lanjut Mar. Kalau Amarzoni? Same lah.
She's the one. Hah? She's the one. Oh, she's the one. Karena memang kadang gitu ya, terkadang cinta juga tidak ada alasan kenapa seseorang mencintai orang lain, menyukai, menyayangi. Ya memang dijalani dan memang itu yang dirasakan. Kadang sulit diungkapkan. Yes. Aku mau nanya dong, suka berantem nggak? Ya berantem lah pasti lah. Apa udah lewat masa berantemnya? Berantem Debat ada sih. sih. Kalau Debat berantem ada. kayak apa tuh? Enggak. Ya gimana sih. Nggak pukul-pukulan lah pastinya lah ya. Nggak sampai dicekik Nggak dan dibanting cekik-cekikan, kan? nggak dibanting. Ya, ini ya. Yang suka Aku ngalah duluan? trauma dia bicara cekik dan banting. Gede loh badannya. Siapa Amar? Ya kebangetan aja Iris dibanding sama Amar mah tuh. Amar segede apa? Yang suka ngalah siapa? Dua-duanya sih. Yang pertama kali selalu ya udah dong sayang gitu-gitu siapa? Kayaknya dia sih. Oh, Amar tuh gitu, tipe yang gitu. Iya sih. Kalau aku sama dia, aku duluan yang suka ngalah. Udah pas. Kelihatan sih kan. Iya kan? Kelihatan. Aku takut sama dia. Takut banget. Doain ya tahun depan sumbang tenda ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini tentang Amar. Kok lu ketawa? Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini Amar Zoni dan juga Iris Bella, silakan tanggapi. Blak-blakan akui Amar Zoni bukan tipenya Irish Bella, tapi ternyata dia sangat memuliakan perempuan. Lu bacanya salah, blak-blakan. Satuin dong, bukan tipenya Iris Bella gitu. Blak-blakan bukan tipenya Irish Bella. Oma, gimana Amar? Emang tipenya kamu dulu sebelum menikah sama Amar Zoni, tipe Kayak kamu gimana seperti sih? apa? Apa ya? Ya pokoknya ya gitulah dulu tuh kita tuh aduh kayak Tom and Jerry lah dulu tuh kita pas syuting bareng tuh. Ya kayak kakak beneran berdua gitu. Terus? Ya terus kayaknya bukan tipe aku banget. Kalau aku kan orangnya kan on time, terus kayak semuanya tuh tertata rapi, semua ada schedule-nya. Kalau dia tuh bener-bener kayak ambiar. Gitu. Pagi-pagi ambiar. Gimana? Blar aja gitu. Blar gitu. Terus kok bisa tiba-tiba jatuh cinta gitu kan? Kenapa? Karena dia mengejar itulah. terus gitu. Bukan, itulah makanya kita nggak boleh terlalu membenci seseorang karena benci dan cinta tuh tipis kan. Setuju sih. Kalau Amar Zoni, memang pertama kali melihat Iris Bella, dia adalah tipe kamu? Sama sih seperti Iris Bella nggak juga sih. Bohong. Awalnya. Gak mungkin. Tapi kalau misalkan laki-laki ya namanya laki-laki, pasti kalau ngeliat perempuan yang cantik kayak Iris Bella pasti masa nggak suka sih. Coba dulu ketemunya bukan Iris Bella. Coba pertama kali ketemu sama Lita tuh penyanyi kita. Bisa jadi. Oh iya, pasti jatuh cintanya sama dia. Jadi gitu ya, kalian awalnya memang tidak merasa jatuh cinta satu sama lain, tapi as time goes by, seiring berjalannya waktu, lama-lama kalian Cinta itu merasa tumbuh. klik dan cinta itu tumbuh. Oh, cinlok berarti ya, kayak cinlok ya? Bisa dibilang gitu lah ya. Adegan apa pertama kali masih inget nggak dulu? Jadi Yang jadi membuat bikin cinlok gitu kan, gitu. gitu. Apa ya? Pernah inget nggak? Apa ya? Apa ya? Aku gak pernah cinlok. Ya itu yang Ya apa tuh? waktu sosial itu loh. Oh iya, kita ada adegan bakso bareng ya. Waktu itu kan ada puting beliung di Bogor. Terus ya dia ngajakin yuk gitu membantu gitu di sana. Terus kayak aku ngeliat, wah kayaknya orangnya kok sangat peduli sama lingkungan, so very manly, sangat bertanggung jawab gitu kayak gitu. Ada adegan-adegan misalkan kayak, mohon maaf ya kak, ada adegan-adegan saling tatap-tatapan. Itu masih sinetron kali kak. Ya berdua cinlok sinetron nggak? Sinetron ya. Iya, ada nggak adegan-adegan gitu? Adegan syuting. Tapi kan pasti ada kayak serseran Kalau di adegan memang ada gitu suka ke hatikan. bawah nggak sih? Kalau kerja sih Awalnya kerja sih enggak aja ya? sih kak. Oh iya? Iya. Masa sih nggak ke bawah? Ya Iris enggak dong, ditatap-tatap Ki. gitu kan GR dong. Nggak. Kalau Kak Dewi ditatap gimana? Kalau aku sama dia, kan nggak pernah main sinetron. Sama Oh, yang tapi kan lain, sering ditatap pasti kan? Ya kita nggak main kita sering sinetron. berantem sih. Iya, kita nggak main sinetron tapi kita main hati sih. Tapi ya ini ngomongin soal pernikahan, kan kalau zaman sekarang pasangan muda tuh biasanya bikin perjanjian pranikah. Kalau kalian berdua tuh ada perjanjian pranikah nggak? Pranikah nggak ada. Nggak ada. Perjanjian pranikah tuh kayak gimana ya? Pranikah tuh perjanjian Sebelum menikah. sebelum menikah. Apabila terjadi apa-apa, Oh, belum, enggak sih. ini dan itu, bagian anak, bagian istri. Kita nggak berpikir Itu lagi ke situ flow sih. banget ya? Lagi flow banget ya, karena ya gimana ya, kita benar-benar berkomitmen banget, percaya bahwa kalau namanya menikah itu kan sebuah ibadah. Kayaknya kalau ibadah kan seharusnya nggak ada aturannya, apalagi kalau mau ibadah. Nanti kalau ibadahnya sampai begini-begini, nanti endingnya harusnya begini ya, bisanya begini ya. Iya, Kita amit-amit banget gak mikir ke situ gitu. Jadi
ya seikhlas mungkin dan kita jalannya tulus gitu, nggak ada perjanjian apa. Oh, jadi kalian sama sekali tidak memikirkan apapun itu tentang perjanjian pranikah. Enggak sih. Wow, unik juga karena kalau zaman sekarang pasangan atau anak muda biasanya mereka menikah, mereka pada rata-rata Perjanjian ya. pranikah. Rata-rata pakai perjanjian pranikah. Oke, kita juga bakal Jadi lihat kamu artikel. pakai perjanjian pranikah? Aku sama dia perjanjian pranikah. Kalau ini bukan hanya pranikah, pisah harta. Aku nggak pernah Kak, aku nggak pernah. Masa Nggak pernah kan sama yang dulu, sama tiga-tiganya nggak pernah gue mah. nggak pernah pakai perjanjian pranikah? Enggak. Ih, pengen kawin deh besok. Bukannya kawin tiap hari sama yang lain. Mana ada, Wi? Kok jangan gitu dong. Ini kita mau kasih lihat ya buat Sobat Avia di rumah. Ini ada artikel tentang urusan rumah tangga. Ini yang menjadi viral juga di media sosial beberapa waktu terakhir. Irish Bella tak terima jika seandainya suami lakukan kekerasan. Amarzoni singgung hal ini. Apa yang disinggung? Buat seorang Iris Bella, bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yap. Seperti apa? Marah-marah. Menurut kekerasan itu nggak hanya fisik aja ya. Menurut aku Pasti. verbal juga sangat, jangan menyepelekan lah, verbal itu juga bisa sangat menyakitkan kita karena Iyalah. namanya Betul. perempuan kalau dalam tekanan itu, kalau apalagi ditahan-tahan terus dalam rumah tangga itu nggak hanya untuk psikis juga, tapi kan kita bisa menimbulkan penyakit Betul, atau apa betul, gitu betul, kan. betul. Karena kan dibilang juga katanya rumah tangga itu jantungnya adalah si istrinya kan. Jadi menurut aku kalau memang mau rumah tangganya sehat, mau baik rumah tangganya ya bagaimanapun dia kita harus menjaga dan menghormati istri yang paling pertama gitu. Jadi kalau ya kekerasan nggak ada toleransinya di rumah tangga kita ya sayang. Apalagi wanita lebih lembut perasaannya ya. Kak. Betul, betul banget. Oke, buat Amarzoni ngelihat suami yang melakukan tindak kekerasan kepada sang istri. Pandangan seorang Amarzoni. Bukan laki-laki. Karena laki-laki ciptakan memang untuk bisa menjaga, menjadi pelindungan. Menjadi pelindung, terus juga menjadi sandaran. Jadi kalau seandainya dia sampai melakukan kekerasan kayak yang lagi hits itu, itu bukan laki-laki sih. Harusnya sandaran bukan tamparan ya. Oke, walaupun misalnya suami melakukan tindak kekerasan kemudian meminta maaf, menurut Iris Bella, kalau kamu sebagai seorang perempuan menerima tindakan kekerasan, akankah kamu memaafkan sang suami? Memaafkan, memaafkan. Tapi tidak melupakan. Tidak melupakan dan itu selesai, cukup di situ. Kalau aku pribadi, kalau memaafkan pasti memaafkan. Namanya kita manusia, orang yang menciptakan kita aja mau memaafkan. Pasti kita harus bisa memaafkan juga. Tapi untuk bisa bertahan, kalau aku pribadi di rumah tangga itu sih, kalau aku tidak. Tapi kalau memaafkan, Memaafkan pasti memaafkan. Tapi pernikahan selesai sampai di Selesai situ. sampai di situ. Karena tidak ada toleransi buat kamu secara pribadi tentang kekerasan. Tidak. Oke, Amarzoni, apa yang mau kamu sampaikan untuk para pria di luar sana, para calon suami atau suami terkait dengan tindakan KDRT? Ya, laki-laki itu menurut saya adalah pegang komitmen dan bisa menjadi pelindung untuk perempuan, pasangan. Jadi kalau seandainya melakukan tindak hal yang tidak menyenangkan baik dari pasangan, ya kalian bukan laki-laki gitu aja sih. Dipakein rok aja gitu ya Mas? Pakaian rok aja. Ya, kita juga berharap semoga tidak ada lagi yang namanya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan ataupun juga terhadap laki-laki. Pokoknya yang kita harapkan tentu saja anak juga tidak menjadi korban dari tindakan KDRT ya, dan juga jangan membawa-bawa anak, itu yang paling penting ya. Tapi kalau ngomongin soal anak, ini dia ada satu artikel yang berhubungan dengan anak dari mereka berdua. Ya, Irish Bella baru bisa mengalah dari Amarzoni usai punya anak. Maksudnya gimana sih? Soalnya kan pas kita kan menikah itu masih muda banget ya. Waktu itu aku umur 23, suami juga kan masih muda. Jadi udah gitu kita sama-sama tulang punggung keluarga kan. Yes. Jadi sama-sama jadi pemimpin gitu. Jadi waktu tiba-tiba menikah, dua-duanya jadi pemimpin kan bentrok akhirnya kan. Jadi untuk aku tuh sulit banget untuk mengalah, kayak untuk menempatkan diri sebagai istri tuh aku waktu itu sulit karena udah biasa menjadi pemimpin gitu kan. Nah di situ agak susah, namanya cekcok ya, ujian awal pernikahan. Tapi setelah punya anak kayak banyak banget belajar untuk sabar, ngalah gitu.
gitu. Amarzoni, kok kamu senyum-senyum seolah memang mengiyakan bahwa memang sulit sekali bagi seorang Iris Bella untuk mengalah. Sesulit itu pada awalnya. Sulit banget sampai sekarang juga masih sulit. Kenapa sulitnya? Ya, saya itu kan orangnya keras kepala juga. Oh. Ternyata Iris lebih keras kepala lagi. Oh iya. Oh sok sih. Jadi kita yang harus mengalah. Kita harus belajar untuk mengalah. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki kan memang harus mengalah sama perempuan. Karena perempuan itu kan Pokoknya butuh intinya kalau dibawa, laki-laki dibaca. udah jelas. Laki-laki benar, ya istri yang paling benar. Laki-laki salah, ya istri yang paling benar juga. Jadi semuanya. Gak kayak gitu loh, gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Harus sama-sama bisa tahu posisinya kapan bisa saling mengalah satu sama lain. Ya, tidak selalu mengalah, tapi tahu kapan saatnya mengalah. Tapi pada kenyataannya menjadi seorang laki-laki tandanya ya kita harus bisa memberikan kenyamanan kan untuk istri. Jadi istri salah pun menurut kita ya kita harus bisa memaklumin walaupun di situasinya ya mengalah dulu tapi nanti ujung-ujungnya ya kita kasih tahu kayak gitu sih. Itu laki-laki banget loh. Yang Ki. laki ya banget begitu ya, Mas? Ya. Karena nggak mungkin kan kalau kita yang mau Iya. Kalau aku rumah tangga dulu itu ngomong, aku ngomong, kenapa emangnya? Oh gitu ya Ki? Iya. Dia nyonyol lagi dari atas, nyonyol lagi. Apa lu ngomong gak berhenti-berhenti lo? Ah? Lu gak suka? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu, kalau aku gitu. Ki, aku mau nanya, Ki ya. Iya. Sebentar ya, mau nanya dulu sama King Nasar. Ini kan perbandingannya antara kalian pernikahan yang adem ayem banget Iya, ya. iya. Dibandingkan dengan pernikahan King Nasar. Pernah berantem paling parah banget kayak gimana? Ya, itu tadi barusan gitu dikasih tuh. tahu. Separah Gimana apa? sih lu? Saling lempar-lempar itu. Mau aku ceritakan? Iya. Iya. Nanti ya. Sampai ngetebalikin meja pernah nggak tuh? Ah, pokoknya kalau segala macam, kalau aku mah kalau itu nyonyol, kita nyonyol lagi. Baku hantam gitu ya Ki? Pernah paling Iya. lama berapa Jadi- lama? Jadi orang bingung kalau ribut, itu ibu rumah tangga satu apa dua. Paling lama berantem berapa lama, Ki? Kalau aku tuh suka diem gitu lama. Pendem gitu ya. Jadi orang bingung kalau kita diem tuh maunya apa. Aku tuh pengen dirayu gitu. Tapi sekali Biar sama istri juga pengen dirayu maksudnya. Benar. Udah, makanya aku selalu dapat yang lebih dewasa. Kenapa? Oh, iya, Karena iya. udah dong, masa gini-gini gitu. Bukan aku yang gitu. Lanjut. itu bener sih. Aku perlu belajar nih sama Ki. Kalau kalian separah apa kalau berantem ya? Pernah separah apa? Diem-dieman berapa lama atau mungkin sampai harus keluar rumah dulu? And it's normal anyway, itu normal juga kan sebenarnya. Iya, menurut aku sih itu sih pokoknya paling penting kalau kita menyelesaikan masalah tuh nggak boleh sama-sama emosi. Ntar kayak King gitu kan nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi kalau aku sama suami biasanya kalau lagi emosi kita pisah dulu. Misalnya pisahnya kayak yang menenangkan diri. Iya. Tapi kalau bisa sih nggak. Kalau pisah tuh kemana Kak? Suami keluar rumah atau gimana? Atau pisah kamar aja? Sometimes pisah kamar, sometimes dia keluar kayak melakukan hobinya apa gitu. Tapi at the end of the day Tapi harus kita udah kayaknya nggak pernah baikan. pisah rumah, pisah kamar deh. Nggak pernah. Maksudnya hijrah gitu loh, beda ruangan gitu. Iya, jangan Nggak kalau pisah pergi kamar. keluar jangan. Kalau laki pergi keluar jangan karena nanti belok pasti. Betul. Kalau bisa sih, lurus Kayak dulu udah kan pengalaman nabrak. banget ya. Hah? Pengalaman banget ya. Ya kurang lebih. sayang kalau kita berantem, kamu jangan keluar rumah ya. Udah pasti keluar rumah telepon kita. Jalan sama kita tahu nggak? Jadi kita mau kasih artikel ya buat Sobat Ambiar. Ini tentang investasi dari mereka berdua untuk anak-anaknya. Diam-diam Bayi Sultan tengok penampakan rumah baru putra Iris Bella dan Amarzoni yang terletak di kawasan elit. Netizen heboh lihat kemewahannya. Kecil-kecil punya rumah. Cakep banget yang bungsu ya. Iya. Cakep iya. banget ya. Jadi sekarang Ungus sudah mempersiapkan itu semua. Iya sih, karena kita ya paling penting ya kita hidup sederhana aja. Yang penting anak-anak kita ke depannya nanti masa depannya udah terjamin gitu. Betul banget. Apa sih yang disiapin apa aja buat anak-anak? Iya, yang pasti edukasi, terus ya kayak tadi tempat rumah gitu, seperti itu. Aduh lucu banget loh itu ada rumahnya. Iya, lucu. Di daerah mana sih rumah kalian? Sekarang kita di Pejaten. Kalau ini rumah, Ya, ini yang rumah di. ya. Ini di Ini Pejaten juga. bikin sendiri atau Bukan, Oh, enggak, bukan. ini bangun Dikasih. sendiri gitu ya Kak? Bukan.
Kita memang lagi main properti kan. Tapi lucu banget loh. Lagi main properti, maksudnya tuh gimana? Kamu lagi memang invest dalam bentuk rumah? Kita lagi bikin rekreasi sama resort sih. Oh wow. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, amin. Rekreasi sama rekreasi Nanti dari datang ya, nanti datang Di daerah ya. mana? Pasti, insya Di daerah mana? Di Bandung. Oh, Bandung. nanti Di kita Bandung. mainnya. Ke Saya di Bandung, Subang Bandung dong. De Castello. Keren banget ya, umur masih muda, anak masih kecil, tapi mereka sudah memikirkan masa depan, berinvestasi dalam bentuk properti, luar biasa Seperti sekali. itu sayang ya, makanya kamu kalau misalkan Iya. habis ada gajian nih dari Iya. Trans TV, invest. Iya, invest. Ya. Mungkin mau diinvest nanti Iya. di resort kita nanti saya Jangan kasih tahu ya. Makanya sama kayak aku lah. Kayak apa? Kayak kamu punya apa? Kenapa, Castello sayang? ya? Iya. Castello. De Castello Subang ya sayang. Iya, betul. iya, benar. Sebelum iklan, itu kalau desain yang desain. Oh udah iklan ya? Kalau di Kak, kalau di Bogor base camp military lah. Ya. Tapi itu investasi terbaik. Tapi tahu nggak investasi terbaik aku tuh apa? Punya kamu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di